Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya. Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan malam ini Economic akan membahas antara lain banyak viral di sosial media porsi minimalis makan bergizi gratis selama bulan Ramadan yang dikeluhkan orang tua. Badan Gizi Nasional membantah anggaran MBG 15.000 per porsi. Sejatinya hanya 8.000 hingga 10.000 per porsinya. Dan yang juga makin hangat diperdebatkan, Trump mengancam negara yang mencoba memanfaatkan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk mengubah atau meninggalkan kesepakatan dagang. Bila terjadi, negara tersebut akan menghadapi tarif lebih tinggi melalui aturan perdagangan lain. Indonesia sebenarnya bisa memilih mundur dari kesepakatan atau bisa menegosiasikan ulang perjanjian, tetapi pemerintah memilih tetap melanjutkannya. Dan di Economic Talk Show kita akan kupas tuntas kerjasama dagang Amerika-Indonesia, siapa yang lebih diuntungkan. Dan untuk membahas isu-isu ekonomi dengan the highest traffic lainnya, selama seminggu belakangan saya sudah ditemani oleh ekonom Universitas Indonesia Tengku Rifki. Bang Rifki, thank you so much. Thank you, Bang. Bang, kita lihat informasi yang pertama dulu, ini terkait dengan isu yang lagi banyak dibahas belakangan ini, di mana kita akan lihat banyak isu-isu yang akan kita bahas, mulai dari terkait dengan porsi MBG, kemudian juga dari THR yang cair, ada BPJS yang naik, sanksi LPDP dan juga toko emas. Kita akan bahas ini semua dengan Bang Rifki di sini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Dan di media sosial, viral banyak orang tua dan pihak sekolah yang mengeluhkan porsi minimalis makan bergizi gratis, terutama di bulan puasa. Porsi MBG kebanyakan hanya diisi telur rebus, buah, snack, dan susu kemasan. MBG hari ini dari dapur MBG Joko. Video viral terkait isi menu makanan bergizi Gini nih. gratis. Nah, ini adalah menu yang viral dan kita banyak lihat di sosial media saat ini. Dan menu ini banyak kita lihat, kita saksikan sama-sama di bulan puasa. Ada banyak menu yang bahkan dari pihak sekolah dikembalikan lagi ke SPPG dan meminta diberikan menu yang lebih layak sesuai harga per porsi MBG dari pemerintah. Dan terkait dengan informasi viral ini, Badan Gizi Nasional langsung membantah anggapan terkait anggaran bahan makanan di program MBG mencapai 15.000 per porsi. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nani Sdeyang, menegaskan anggaran untuk bahan baku makanan hanya berkisar 8.000 hingga 10.000 per porsi. Sementara sisanya digunakan untuk biaya operasional Rp3.000 dan fasilitas program sebesar Rp2.000. BGN juga menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan jika menemukan dugaan ketidaksesuaian menu dengan ketentuan anggaran program. Tapi viral nih Bang Rifki gitu ya, kalau kita sama-sama sebenarnya udah disampaikan oleh BGN bahwa menunya itu tidak 15.000 tapi 10.000 gitu. Kalau dilihat, tapi kan masyarakat ataupun orang tua banyak menduga-duga gitu ya, berapa sebenarnya porsi dengan yang dia dapat atau dibawa pulang oleh anak mereka di sekolah. Apakah ini ada pengiritan di bulan puasa dengan harga-harga yang lagi melonjak naik nih? Gitu. Oke, pertama kan memang yang kita tahu secara luas adalah harga MBG itu di 15.000. Gitu. Kalaupun kemudian diklarifikasi bahwa harganya per porsi tidak 15.000, yaitu 8.000 sampai 10.000. Nah, ini kembali ke pertanyaan awal. Kalau MBG disebut sebagai makan bergizi gratis, apakah porsi 8.000 sampai 10.000 itu betul bergizi atau enggak? Nah, itu yang kemudian kembali kita sampaikan, apakah program ini targetnya betul atau enggak gitu. Kalau hanya menyediakan porsi 8.000 sampai 10.000 yang tadi dari beberapa informasi itu berisi hanya snack. Nah, ini kan nggak sesuai
sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Sedangkan anggaran ini bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan lainnya gitu, ketimbang memaksakan memberi makanan yang memang gizinya tidak mencukupi di kondisi saat ini. Iya, bahkan diinformasikan juga, dikatakan juga untuk dana MBG sendiri gitu ya, itu diambil dari porsi APBN dari sektor pendidikan. Nah, kita akan lihat kira-kira ke depannya apakah ada perbaikan dari menu yang coba disajikan oleh SPPG dari BGN sendiri, terutama di bulan puasa ini. Kita ke informasi berikutnya, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasirli buka suara soal waktu pencairan tunjangan hari raya dan bagi pekerja swasta menjelang Idul Fitri. Menaker menegaskan sesuai dengan aturan THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari jelang hari raya. Bagi pekerja yang menemukan indikasi pelanggaran dalam pemberian THR, Kemenaker juga akan membuka posko pengaduan. Kementerian Tenagakerja saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk mengumumkan hal-hal terkait penyaluran THR pada tahun 2026 ini. Tidak hanya pihak swasta yang sudah dipastikan dan juga buruh juga dipastikan THR cair H-7 gitu ya. Tapi sekarang yang lagi banyak diangkat adalah bagaimana ojol nih minta agar bonus hari rayanya itu juga sesuai dengan UMP daerah. Menurut Mbak Rifki gimana? Sudah sesuai tuntutan ojol? Sebetulnya kalau kita bicara ojol ini kan adalah sektor informal gitu, yang memang berdasarkan skema hiringnya sebetulnya dia bukan bisa dikatakan pegawai gitu, tapi kan lebih mitra. ke mitra gitu. Nah, ini memang isunya bukan di THR-nya itu sendiri secara spesifik gitu, bahwa kalau kita melihat kondisinya dia itu memang bukan kondisi pegawai yang mendapatkan gitu. Artinya bukan terikat kerja sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Nah, ini yang membuat sebetulnya mereka jadi rentan gitu. Karena kemitraan ini sesungguhnya tidak betul-betul memberikan mereka proteksi yang sama seperti pegawai. Mereka satu nggak dapat tadi THR, tapi di sisi lain juga jaminan kesehatannya juga tidak sebesar seperti pegawai formal. Nah, ini yang kemudian pemerintah perlu address, bukan hanya saat setiap lebaran atau setiap Ramadan apakah THR dapat atau enggak, tapi di kondisi normal bagaimana memposisikan mereka agar mereka terproteksi dan kemudian mendapatkan benefit jaminan, yang sebanding dan lain-lain. Gitu. Jadi ini menjadi perdebatan juga nih di teman-teman ojol gitu, ojek online, bahwa bonusnya hari raya ini akan seperti apa gitu. Karena kalau tahun lalu kita ingat sama-sama banyak yang mempertanyakan kok teman dapat segini, dia dapat segini, padahal kinerja begini gitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini nggak ada seperti itu ya. Harapannya sama-sama. Kita ke informasi berikutnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin. Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit 20 triliun hingga 30 triliun rupiah. Pemerintah menangani defisit melalui APBN sebesar 20 triliun rupiah. Namun Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun. Budi meyakinkan apabila iuran dikerek, masyarakat yang termasuk desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional tidak akan terpengaruh. Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Menurut Budi, konsep BPJS Kesehatan adalah orang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya seperti orang miskin lainnya. Defisit 20-30 triliun gitu, dan terjadi tiap tahun. Berarti kalau melihat kondisi itu APBN terutama di sektor kesehatan harusnya lebih tinggi daripada porsi MBG sebenarnya. Betul. Harusnya demikian. Ini gimana kalau Nah, tapi memang ada isu di BPJS di mana ada over utilization. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan banyak negara lain, misalnya saya ambil contoh di Inggris gitu. Kalau kemudian ada keluhan penyakit gitu, itu nggak selalu dirujuk ke rumah sakit. Artinya kalau penyakitnya ringan itu disuruh berobat di rumah atau istirahat di rumah. Sekarang semua orang sangat bebas menikmati BPJS gitu. Tentu ini hal yang bagus untuk masyarakat Indonesia. Tapi di sini isu fairness-nya jadi kurang teradres, di mana orang yang kaya maupun orang miskin bisa menggunakan sebebas-bebasnya. Padahal seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes tadi, seharusnya ini ada prinsip
distribusi income atau distribusi kekayaan, di mana orang yang mampu harusnya bisa menanggung lebih banyak agar semuanya bisa tercover. Nah, memang ini perlu ada pemerataan, tapi reform seperti ini memang tidak mudah. Kita kalau melihat hal-hal yang menaikkan tarif, contoh misalnya BPJS, dan hal lain seperti barang publik, contohnya tarif KRL aja yang padahal hitungannya sebetulnya sudah sangat rendah tarifnya, itu pasti akan mendapatkan resistensi yang cukup besar gitu. Tapi memang isu keadilan ini bahwa masyarakat miskin dan rentan itu sudah ditanggung pemerintah, tinggal bagaimana yang menengah ke atas ini memberikan iuran yang kemudian membuat anggaran BPJS ini bisa lebih sustainable. Baik, mungkin kalau kita dengan orang-orang dengan pendapatan menengah ke atas ini jangan sakit dulu lah gitu ya. Harus benar-benar bisa mawas diri, jaga kesehatan, jaga pola makan gitu ya, karena supaya tidak lebih membebani. Harapannya gitu ya, karena ada substitusi di sana. Harus lebih sehat nampaknya. Kita ke informasi lain, di mana sekitar 600 penerima beasiswa yang diteliti LPDP menjatuhkan sanksi kepada 44 penerima karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan program. Dari jumlah itu, 8 penerima beasiswa atau awardee diwajibkan mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima beserta bunganya. Sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Direktur Utama LPDP, Sudarto, pada Senin mengungkapkan penetapan sanksi terhadap penerima beasiswa dilakukan setelah proses penelitian terhadap sekitar 600 awardee. Namun menurutnya, tidak semua laporan otomatis berujung pada pelanggaran. Sejumlah penerima beasiswa diketahui masih berada dalam masa magang atau membangun usaha di luar negeri selama 2 tahun yang diperbolehkan sesuai buku pedoman. Memang dari laporan-laporan tersebut. Tapi kalau melihat fenomena masih banyak awardee penerima LPDP yang masih berada di luar negeri, belum pulang ke dalam negeri, ini kan juga tidak bisa dilepas ada fenomena yang namanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan dalam negeri kalau kita memiliki basic ataupun background pendidikan yang cukup tinggi. Jadi masalah besar nampaknya gitu. Ya memang selalu menjadi perdebatan ya, terutama klausul di mana awardee LPDP itu harus pulang. Terlepas bagaimanapun kita perlu melihat bahwa LPDP ini adalah skema beasiswa yang sangat generous. Hampir jarang kita temui di negara lain beasiswa segenerous LPDP, sifatnya merit based, artinya bukan berdasarkan need basis, bukan untuk tidak hanya untuk masyarakat yang tidak mampu, masyarakat mampu pun kalau dia bisa diterima LPDP akan ditanggung. Artinya LPDP sudah sangat generous gitu. Nah, di sini tinggal bagaimana memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut gitu. Nah, kalau kemudian mereka pulang dan tidak bisa mendapat pekerjaan, that's another issue gitu, bahwa kemudian apakah satu bisa jadi program yang diambil tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja. Kedua, bisa jadi juga memang isu penciptaan lapangan kerja di domestik ini masih kurang. Tapi yang lain pun kalau memang mereka tidak pulang, artinya mereka mengabuse sesuatu yang memang sudah sangat generous ini gitu. Sedangkan di negara lain skemanya mungkin lebih fair gitu. Kalau memang mereka tidak mau pulang atau yang lain, mereka ambilnya student loan gitu. Jadi mereka mengambil pinjaman, kalau mereka merasa worth it mereka ambil, kalau enggak ya enggak ambil gitu. Tapi kan ini kemudian mengambil quote unquote hak semua masyarakat Indonesia, kemudian mengabuse atau menyalahgunakan dari klausul yang sudah ada, terlepas itu benefitnya positif atau negatif nantinya. Iya, ini menarik. Kalau LPDP sangat generous, tapi bagaimana dengan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat? Apakah kita cukup generous juga untuk menerima apa yang diinginkan oleh pihak Amerika Serikat? Kita akan bahas tuntas perjanjian dagang Amerika Indonesia, siapa yang lebih diuntungkan, apakah kita lebih generous ya? Sesaat lagi tetap di Ekonomi. He said like 200.